Salam jumpa jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini, Rabu 12 Agustus 2020. Kita masih bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuliakan, memuji nama Dia, bahkan juga membaca firman-Nya tadi. Firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu baca dari kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, jemaat yang kekasih, dari bacaan kitab Kejadian 2 tadi kita diberikan tema, yaitu tentang menghargai akan hidup. Nah, jemaat yang kekasih, banyak hal yang tidak bisa diduga dalam hidup ini. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi rupanya belum cukup untuk mampu memprediksi banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ketika suatu hal yang tidak diduga itu terjadi, umumnya manusia, yaitu kita semua, akan huru-hara. Nah, ini reaksi yang saya katakan reaksi normal manusiawi. Apalagi yang saya mau katakan kalau sesuatu yang terjadi itu berupa penderitaan atau sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia itu membahayakan akan kehidupannya. Nah, oleh karena itu manusia berjuang mencari jalan keluar yang terbaik. Apa yang mereka lakukan? Semua kemampuan yang terbaik pasti akan dikeluarkan. Semua metode, cara pemulihan dilakukan. Segala sarana sederhana sampai canggih pun dikerahkan. Nah, begitulah yang saya mau katakan manusia. Berjuang mengatasi penderitaan sekaligus membela akan kehidupan. Nah, kira-kira yang saya mau katakan begitulah yang terjadi pada saat ini. Semua manusia di dunia ini dia huru-hara. Huru-hara dalam artian apa? Menghadapi yang namanya badai COVID-19 ini, Bapak. Virus yang saya mau katakan belum terdeteksi, yang berawal dari Wuhan di Cina, itu telah mengacaukan dunia. Hampir semua negara di dunia ini dikacau balaukan oleh yang namanya virus COVID-19 ini. Bahkan apa yang terjadi, sudah ribuan orang meninggal dunia karenanya. Masih banyak lagi orang yang saat ini masih dirawat. Barangkali yang saya mau katakan masih banyak lagi orang yang akan menjadi korban keganasan dia. Bahkan kita melihat pemerintah di setiap negara, bahkan para ahli di berbagai negara kan sibuk mencari antivirus terbaik dan aneka langkah pencegahan dan pengobatan yang lainnya. Nah, bukan hanya itu yang kita lihat, warga masyarakat dilarang berkumpul. Semua harus jaga jarak. Semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa atau banyak orang tidak diizinkan untuk dilaksanakan. Itu yang terjadi saat ini. Bahkan yang kita lihat juga, kegiatan rohani setiap agama diminta untuk dihentikan sementara. Bahkan tempat ibadah disuruh dunia ini dikosongkan, sepi. Nah, tetapi jemaat yang kekasih, melalui firman Tuhan kita dalam minggu ini, dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ini, Alkitab ini berbicara singkat tentang riwayat langit dan bumi waktu diciptakan oleh Allah di ayat yang keempat. Manusia diciptakan pada kondisi di mana memang belum ada hujan dikatakan, dan hanya ada kabut naik ke atas dari bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu di ayat yang kelima dan ayat yang keenam dalam pembacaan kita. Nah, itulah mengapa salah satu perintah Tuhan kepada manusia adalah untuk menguasai bumi. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-28, atau dengan kata lain, mengusahakan bumi agar mengeluarkan hasilnya. Nah, memang jemaat yang kekasih, peristiwa penciptaan manusia lebih banyak ditulis pada pasal sebelumnya dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai 28.
Tetapi dalam bacaan Alkitab kita pada hari Rabu ini, kita menemukan yang saya mau katakan suatu kebenaran yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Hanya saja bedanya adalah Tuhan mengembuskan napas kehidupan kepada debu tanah tersebut, sehingga manusia menjadi makhluk hidup di ayat yang ke-7. Nah, inilah perbedaan manusia dengan hal-hal yang diciptakan Tuhan di ayat yang ke-7. Karena ayat yang ke-7 ini yang mau saya katakan, kita melihat bahwa Tuhan itu membuat manusia dari suatu bahan. Bapak, Ibu, dan saya, kita dibuat dalam suatu bahan lewat debu dan tanah, lalu diberi napas hidup oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu manusia sangat berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya, bahkan binatang sekalipun. Nah, walaupun yang saya katakan tubuh jasmani manusia berasal dari debu dan tanah, tetapi manusia dia memiliki roh, napas hidup yang berasal dari Tuhan. Bahkan bukti lain adalah bahwa ketika manusia, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa, dia jatuh dalam dosa, Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa manusia akan bekerja dengan keras hingga berkeluh kesah. Dan sesudah itu manusia akan kembali menjadi tanah, karena manusia diambil dari debu dan dia akan kembali menjadi debu pada Kejadian 3 ayat yang ke-19. Nah, jemaat yang kekasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia kehilangan citra Allah dalam dirinya. Dan sesungguhnya mereka hanyalah debu biasa. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan citra Allah dalam diri manusia yang percaya kepadanya. Nah, karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya di dalam pandangan Tuhan manusia itu sudah mati. Nah, ini yang harus kita pahami, yang saya katakan. Ketika manusia, Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah jatuh dalam dosa, nah sesungguhnya di dalam pandangan Tuhan manusia itu sudah mati. Tuhan tahu bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa itulah hanyalah debu semata. Nah, oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengembalikan manusia kepada kondisi sebelum jatuh dalam dosa hanya dengan cara menebus manusia dengan kematian Yesus yang datang ke surga. Karena apa yang berasal dari surga bukan berasal dari debu. Nah, oleh sebab itu, jemaat yang kekasih, kita pun harus sadar bahwa tanpa Tuhan, hidup kita sesungguhnya adalah butiran-butiran debu semata. Ya, saya katakan, virus COVID-19 itu lebih kecil lagi daripada debu yang sangat mematikan. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak pernah menyadari, tidak mau mengakui bahwa Tuhanlah yang menciptakan mereka. Tetapi di sini yang saya mau katakan, pada bacaan firman Tuhan kita ini, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Jangan itu dianggap sebagai beban yang ada. Tetapi kesempatan untuk menghargai, membalas kebaikan Tuhan yang sudah begitu baik mengasihi kita. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa yang saya katakan. Jika kita diizinkan oleh Tuhan bisa melayani Dia sampai selama-lamanya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan baik hidup atau mati kita ini adalah milik Tuhan. Tapi sekarang persoalannya adalah seberapa besar kita menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan ini yang mengingatkan kita. Yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Berarti kita harus hidup sesuai dengan perintah Allah. Karena bila kita hidup sebagai anak-anak Allah, kita harus sesuai dengan perintah Allah. Maka kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hargailah hidup yang Tuhan berikan saat ini dengan cara meninggalkan cara hidup duniawi ini. Belajarlah untuk tidak menginginkan apapun yang hanya bersifat fana,
yang hanya memberikan kesenangan yang hanya sementara ini. Tetapi ingatlah bahwa Bapak Ibu dan saya, kita manusia adalah makhluk kekal yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama kita masih ada dalam dunia ini. Oleh karena itu yang saya katakan tadi, tema kita dalam bacaan ini, hargailah hidup itu. Dan biarlah Tuhan menuntun setiap perjalanan langkah hidup Bapak Ibu dan saya, agar kita diberikan kekuatan kesehatan selalu dan dimampukan untuk menghargai kehidupan ini, apalagi Tuhan yang telah mati karena dosa dan kesalahan kita. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Amin. Silakan melanjutkan ibadah kita masing-masing.